Insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in atau Iyas hadis Arba'in atau hadis 40. Hadis yang pertama berbunyi, izin Ustaz, nggak kedengeran Ustaz suaranya. Nah, ini udah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran Pak Ketua? Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang nomor pertama. Insya Allah secara rutin kitab ini akan kita bahas sampai selesai. Jumlah hadisnya ada 42. Teman-teman bisa download di App Store atau iOS. Judul bukunya Kitab Hadis Arba'in atau Hadis 40. Kalau kita klik di Google, pasti akan keluar banyak buku-buku tentang hadis Arba'in. Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi dalam bukunya hadis yang nomor pertama. Rasulullah SAW bersabda, An Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa innama hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis ini disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab disebut dengan Abi Hafs. Siapa Abi Hafs ini? Beliau disebut dengan Abi Hafs karena memiliki seorang putri yang bernama Hafsah. Umar bin Khattab adalah salah seorang yang sangat keras menentang Rasulullah SAW, membuat masa lalu terhapus kemudian menjadikan masa depan yang lebih baik secara sendiri. Harus memerlukan butuh guru, butuh teman dalam berhijrah. Maka teman-teman yang ingin berhijrah, cari guru, cari teman. Tidak mungkin kita berhijrah tanpa teman, tanpa guru. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika Imam Bukhari ingin meriwayatkan sebuah hadis, ingin menuntut ilmu, beliau meninggalkan rumahnya dari Bukhara yang berada di Uzbekistan menuju Mekah Al-Mukarramah. Jarak antara Bukhara, kota kelahiran Imam Bukhari, dengan rumah gurunya Imam Al-Humaidi yang di Mekah 4.150 km. Kalau kita tempuh dalam perjalanan kaki, memerlukan waktu 77 hari. Dulu belum ada transportasi seperti sekarang. Belum ada kendaraan. Semua serba terbatas. Tapi karena Imam Bukhari ingin belajar ilmu hadis kepada Imam Al-Humaidi, meninggalkan Uzbekistan menuju Makkah Al-Mukarramah. Siapa Imam Al-Humaidi ini? Imam Al-Humaidi adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Humaidi menuntut ilmu kepada muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin belajar fikih, belajar hadis, tidak mungkin kita bisa meninggalkan Imam Bukhari, tidak mungkin kita bisa meninggalkan Imam Syafi'i. Maka teman-teman ada yang berkata, saya nggak mau mazhab Syafi'i, saya nggak mau mazhab Maliki, saya nggak mau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak mau mazhab Hanafi dan sebagainya. Itu tidak benar, teman-teman. Kalau kita ingin belajar fikih, kita ingin belajar hadis, kita tidak bisa melepaskan Imam Bukhari, kita tidak bisa terlepas dari Imam Syafi'i. Boleh kita tidak bermazhab, boleh. Tapi kalau kita ingin meninggalkan Imam Syafi'i, sangat tidak mungkin. Karena apa? Imam Bukhari pun yang mengarang kitab Sahih Bukhari berguru kepada Imam Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah muridnya Imam Syafi'i yang berada di Mekah.
Maka teman-teman, sekali lagi kita tegaskan, kita butuh banyak guru dalam berhijrah ini, kita butuh banyak teman dalam proses hijrah ini. Nah, kemudian kaitannya niat dengan amal. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Orang yang meninggalkan suatu ibadah karena takut dicela dan takut dipuji oleh manusia, maka dia telah melakukan riya. Artinya apa? Kalau kita mau sholat, sholat aja. Kita mau puasa, puasa aja. Kita mau dakwah, dakwah aja. Kita mau meninggalkan riba, tinggalkan saja. Tidak perlu khawatir dengan penilaian orang lain. Karena apa? Kalau kita meninggalkan perbuatan ibadah, kita nggak sholat sunnah, gara-gara takut dinilai, oh ini orang so alim, ini orang pengen dipuji. Karena adanya penilaian orang lain terhadap diri kita, menjadikan kita meninggalkan ibadah, itu sudah termasuk riya. Dan mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, itu yang disebut dengan syirik. Maka teman-teman, silahkan berdakwah, silahkan sholat berjamaah, silahkan melakukan ibadah apapun, tanpa harus terpengaruh dengan hinaan atau pujian orang lain. Nah, dari sini insya Allah sudah jelas tujuan hadis ini disebutkan bahwa yang pertama yang harus kita perbaiki adalah niat. Dalam kondisi apapun, semua manusia memiliki pandangan berbeda-beda terhadap kita. Persepsi orang lain terhadap diri kita bukanlah sebuah fakta. Persepsi orang lain terhadap kondisi kita sekarang, pujian atau hinaan, sifatnya hanya subjektif. Mereka menilai kita karena hanya menilai fisik kita saja. Mereka mungkin memuji kita karena mereka menilai mungkin tampilan rumah kita, tampilan kendaraan kita. Tapi kondisi kita yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Maka tidak berhak kita memuji seseorang karena ibadahnya. Tidak berhak kita juga menjatuhkan seseorang karena perbuatan maksiatnya. Karena semua yang kita lakukan hanya Allah yang tahu. Tidak ada sesuatu ibadah apapun, sekecil apapun, yang luput dari catatan para malaikat. Sebaliknya, tidak ada sebuah maksiat apapun yang kita lakukan yang tidak ditulis oleh malaikat. Nah, dari sini kita jelas bahwa kita melakukan sesuatu bergantung kepada niatnya. Ada orang yang ingin hijrah, pergi keluar kota, meninggalkan kampung halamannya, merantau, niatnya untuk mencari rizki. Maka ini yang disebut hijrah untuk mencari dunia. Ada orang yang meninggalkan kampungnya, pergi ke ibu kota, hanya ingin menikahi seorang gadis yang dicintainya di kampung. Agar ketika dia sudah mapan, dia balik lagi ke kampungnya, kemudian menikah dengan gadis itu. Maka ini yang disebut dengan hijrah untuk mendapatkan wanita. Maka kata Rasulullah SAW, hijrah yang paling baik adalah ketika hijrahnya tulus, ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Strateginya atau triknya untuk menjaga niat biar Kurang jelas Mas Herul. istiqomah bagaimana Ustaz? Gimana Mas? Kurang jelas Mas pertanyaannya. Untuk niatnya biar istiqomah tidak apa tidak turun naik nih
Baik. Nih. Pertama, ulama mendefinisikan apa niat itu. Niat itu kata ulama al-azmu fil qalbi ala fi'lil al-ibadah. Niat adalah Halo. Agar niat keinginan yang keras dalam hati untuk melakukan sebuah ibadah. Bagaimana kita melakukan ibadah ini agar bisa istiqomah? Pertama, niat ini memang secara definisi dari kata niat, azam. Maka niat ini selalu berubah-ubah. Karena niat ini tempatnya di hati, bukan di lisan. Selalu berubah-ubah niat ini. Jadi ada orang kita berdakwah, kadang kita malas. Kalau ingin istiqomah dalam niat, ulama memberikan keterangan bahwa kita harus pertama tinggalkan semua maksiat yang kita pernah lakukan. Orang ingin berhijrah, ingin sholat berjamaah, ingin rutin sholat tahajud, ingin meninggalkan yang haram, ingin meninggalkan riba. Bagaimana agar istiqomah? Pertama, tinggalkan maksiatnya dulu. Nanti Allah akan membimbing kita untuk tetap istiqomah. Setelah kita tinggalkan maksiatnya, yang kedua, yang harus kita lakukan agar istiqomah, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang tidak bisa istiqomah? Kenapa orang berhenti ketika berdakwah? Kenapa orang merasa jenuh dalam berdakwah? Kenapa orang merasa tersinggung ketika dakwahnya tidak dijawab oleh orang lain? Kenapa orang mungkin baper ketika berdakwah? Kenapa orang menyerah di tengah jalan ketika berdakwah? Salah satu sebabnya kata ulama adalah ikhlas yang tidak ada dalam qalbunya. Kalau orang ikhlas berdakwah, orang ikhlas dalam ibadah, orang ikhlas dalam melakukan semua amal ibadahnya, maka insya Allah orang ini akan istiqomah, akan konsisten. Tapi kalau orang itu, mohon maaf, ketika dia berdakwah, ketika dia mengajak orang untuk meninggalkan yang haram, dia tidak ikhlas. Dia ingin pujian dari manusia. Dia tidak menginginkan hinaan. Maka orang itu cepat atau lambat dia akan menyerah dalam bidang dakwah itu. Maka dakwah itu memerlukan hati yang ikhlas agar istiqomah. Kalau tidak ikhlas, cepat sekali orang menyerah. Maka ini yang insya Allah harus kita perbaiki bersama, bahwa untuk mengikhlaskan diri perlu perjuangan yang luar biasa. Lebih berat dari ibadah itu sendiri. Ikhlas ini luar biasa beratnya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita tetap ikhlas dalam melakukan ibadah. Doanya kata Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah pendirian kami dalam agamamu. Maka insya Allah ketika kita sudah ikhlas, semua pujian tidak akan berpengaruh terhadap amal ibadah kita. Ketika kita sudah ikhlas, semua hinaan juga tidak berpengaruh terhadap amal ibadah kita. Maka Imam Syafi'i punya perkataan yang sangat bagus tentang niat ini. Kata Imam Syafi'i, "Qul bima syi'ta fi masabbati irdi." Katakanlah semaumu tentang apa yang kamu inginkan. Karena sesungguhnya aku tidak akan merespon semua ucapan kamu. Imam Syafi'i berkata, kalau kita ingin dipuji, kemudian kita tersakiti karena kita dihina, ini menunjukkan hati kita belum ikhlas. Niat kita belum lillahi ta'ala. Jadi kalau orang-orang berdakwah, dakwahnya tidak dijawab oleh orang yang didakwahinya. Ketika ada orang yang berdakwah, dakwahnya ditolak oleh orang. Ketika ada orang berdakwah, dihina oleh orang. Ketika ada orang berdakwah, dipuji oleh orang. Semua pujian, semua hinaan, semua penolakan masih berpengaruh terhadap dakwahnya, maka ketahuilah bahwa orang ini belum ikhlas dalam berdakwah. Insya Allah ini yang bisa kita jawab, Mas Herul. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan, kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz. Silakan Pak Ketua. Jadi mengenai hijrah Ustadz, bahwasanya warga MTR ini kan kita ketahui bersama bahwa berhijrah awalnya dari hutang, dan bagaimana untuk menjaga niat berhijrah, yaitu bahwa niat kita berhijrah adalah visi orang muslim itu kan akhirat Ustadz. Tetapi bagaimana batasan-batasan niat yang baik dan lurus menurut antum, bahwasanya mungkin banyak teman-teman termasuk saya niat hijrah yang niat hijrah awalnya itu yaitu untuk supaya bebas dari hutang, berkontribusi dakwah juga supaya bebas dari hutang. Apakah ini termasuk salah satu masih hijrah karena dunia gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Silakan jawabannya Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ketua. Hijrah itu pertama kita murnikan karena Allah. Namun banyak orang salah dalam berhijrah. Nah, kesalahan dalam hijrah ini adalah sesuatu yang lumrah. Pertama, mungkin niatnya salah. Mungkin caranya salah. Atau mungkin dia sudah terlanjur dengan berbagai upaya dengan niat yang salah. Tapi teman-teman kita tegaskan, semua yang sudah hijrah jangan berhenti. Karena di tengah jalan itu akan banyak hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin caranya yang salah, tapi nanti Allah yang akan membenarkan. Allah akan tunjukkan jalannya. Mungkin niat awalnya kita hijrah untuk melunasi hutang, itu sudah benar. Atau mungkin kita niat awalnya hanya ikut-ikutan teman, tidak apa-apa. Tapi di tengah jalan, niat itu terus kita perbaharui. Tiap hari niat itu berubah-ubah. Bahkan yang orang semula niatnya sudah ikhlas, bisa jadi di tengah jalan tidak ikhlas. Bisa jadi orang yang niatnya 100% meninggalkan riba, di tengah jalan dia tergoda, kemudian dia kembali lagi mengambil riba. Maka setiap hari niat itu berubah-ubah. Karena niat itu berubah-ubah, dari sinilah setan masuk. Setan tidak menghalangi dakwah kita. Setan tidak menghalangi orang ketika sudah berada di masjid. Tapi setan akan selalu menggoda niat kita. Agar niat kita yang tadinya ke masjid, kita mau sholat, tadinya kita ke masjid, kemudian kita ingin menghadiri kajian, di situ setan masuk, kemudian menggoda niat-niat kita. Dibisikkan kepada kita, ayo kamu maju ke depan, ayo kamu tampil, ayo kamu tunjukkan. Hal-hal seperti ini yang membuat kita mungkin bisa tergoda. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya kita niat ikhlas ingin berdakwah, ingin beribadah, ingin mengajak kebaikan, timbullah niat-niat yang secara tidak sengaja mempengaruhi kualitas ibadah kita. Nah, niat ini tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu niat kita. Itulah kenapa malaikat hanya dibekali untuk mencatat amal ibadah kita. Ikhlas atau tidak ikhlas, malaikat tetap mencatat. Kita membantu orang lain, ikhlas atau tidak ikhlas kita membantu, tetap amal kita dicatat oleh malaikat. Tapi catatan malaikat ini nanti ada di screening. Kalau ikhlas diterima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah meskipun sudah dicatat oleh malaikat. Maka teman-teman harus perhatikan niatnya terlebih dahulu. Kita bahkan dicatat amal kita dicatat kebaikan kita, tapi belum tentu semua amal yang dicatat oleh para malaikat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, uridat alayya a'malu ummati. Semua amal ibadah umatku, kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku. Artinya apa? Rasulullah tahu kalau ada orang yang ikhlas, ada orang yang tidak ikhlas, ditampakkan kepada Rasulullah. Maka kita bersyukur kepada Allah
Karena kita tidak bisa tahu isi hati orang lain. Kalau kita tahu isi hati orang lain, ini bahaya. Ada orang deketin kita, kita tahu orang ini nggak ikhlas. Orang ini cuma pengen sesuatu dari saya. Maka ini berbahaya. Maka di antara rahmat Allah adalah menutup hati orang lain dan kita tidak bisa tahu. Nah, ini yang mungkin bisa kita jawab Pak Ketua. Yang kita harus perbaiki adalah niat kita ikhlas karena Allah. Ikhlas ini tidak mudah karena pekerjaan hati. Tidak semua orang yang beribadah banyak, tidak semua orang yang rutin berjamaah bisa ikhlas. Kalau kegiatan ibadah kita masih terpengaruh dengan pujian, masih terganggu dengan hinaan, maka kita belum dikatakan ikhlas. Ini yang bisa kita jawab. Silakan ada teman-teman lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Farhan. Saya sudah bisa ngikuti pagi ini, Masya Allah. Terima kasih. Jadi, saya pas buka pagi, habis saya subuhan tadi, kok terus ada link ini, terus Pak Khairul nyambut, Masya Allah. Jadi pas banget itu. Seolah Allah itu yang menunjukkan nih, padahal lama. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya. Jadi terkait dengan Imam Bukhari, yang mengeluarkan hadis yang sahih itu, kenapa dia bergurunya hanya pada Imam Syafi'i, tidak kepada mazhab yang lain, Hanafi, Hambali atau Maliki? Itu hingga akhirnya orang-orang yang saat ini bermadzhabkan yang di luar Syafi'i itu tidak ngeklaim bahwa dia nggak mau mazhab Syafi'i tapi mengacu kepada yang Bukhari, seolah-olah Bukhari itu lebih tahu daripada Imam Syafi'i. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Pak Heri. Baik, pertama pendapat seseorang imam itu dipengaruhi oleh gurunya. Nah, Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i wafat tahun 204. Sementara Imam Bukhari wafatnya 256. Nah, karena tidak bertemu dengan Imam Bukhari, karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, maka Imam Bukhari bertemu dengan muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Humaidi yang ada di Mekah. Pertanyaannya, kenapa Imam Bukhari tidak mengambil ilmu kepada imam-imam lain? Bisa saja mengambil ilmu dari Imam Ahmad, Imam Bukhari misalkan, atau mengambil imam lain. Tapi yang perlu kita tegaskan, tanggal atau tahun hidup beliau. Temukah Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i? Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Imam Malik. Karena tidak satu zaman. Beda zamannya. Nah, adapun orang-orang yang ingin mengambil pendapat imam selain imam lain, diperbolehkan. Meskipun berbeda. Yang bermasalah adalah ketika seseorang tidak sanggup untuk berbeda. Kita runut secara silsilahnya. Imam Bukhari, muridnya Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Malik, muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang berilmu memiliki silsilah guru. Jadi tidak mungkin ketika seseorang menuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu tidak tahu gurunya. Ini yang banyak salah sekarang. Orang, oh, saya nggak perlu nih pendapat Imam Syafi'i. Saya pengen hadisnya saya. Saya pengen hadis dari Imam Bukhari saja. Nah, itu tidak mungkin. Karena Imam Bukhari pun berguru kepada Imam Syafi'i. Maka seseorang yang ingin mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i tidak bisa lepas dari pendapatnya Imam Bukhari. Karena beliau mengambil hadisnya dari Imam Bukhari. Begitu kira-kira Pak Heri. Iya Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Termasuk juga para penghadis yang lainnya ya Ustaz ya. Tarmizi, ini kata Tarmizi itu mengikuti
imam siapa itu? Tirmizi, kemudian Muslim, itu ngikuti Bukhari Muslim itu apa? Memang Syafi'i, tapi kalau yang Tirmizi itu ngikuti imam siapa itu? Ya. Jadi ahli hadis yang lain pun adalah muridnya Imam Bukhari. Seperti Imam Tirmidzi, beliau satu negara dengan Imam Bukhari, sama-sama dari Uzbekistan, Imam Tirmidzi. Kemudian Imam Muslim pun muridnya Imam Bukhari. Jadi kalau kita ngambil hadisnya Imam Bukhari, kita ngambil hadisnya Imam Muslim, ketahuilah bahwa dua orang ahli hadis ini muridnya Imam Syafi'i. Terima kasih, Ustaz. Jadi kalau ada orang yang baru belajar agama, kemudian dia bilang, oh saya nggak mau pendapatnya Imam Syafi'i, saya mau langsung hadisnya saja. Nah orang tidak tahu bagaimana mungkin dia bisa mengambil hadisnya, kemudian dia bisa meninggalkan gurunya. Imam Bukhari pun berguru kepada Imam Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i pun seorang ahli hadis, bukan hanya belajar fikih saja. Nah, biasanya orang yang baru-baru belajar agama, beliau tidak mau pendapat Imam Syafi'i, langsung kepada teks hadis yang ada kitab Sahih Bukhari. Kira-kira gitu, Pak Heri. Iya, terima kasih Ustaz pencerahannya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, teman-teman, kesimpulan dari hadis kita hari ini, pertama, kita perbaiki niat kita hijrah ini untuk apa? Apa hanya ingin ikut-ikutan teman, ingin ikut komunitas, ingin mencari dunia, atau niat kita hijrah ini karena kita ingin bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat awalnya salah, maka kita harus perbaiki dari sekarang. Semua yang salah sebelum hari ini, semua amal ibadah kita yang salah sebelum kita berdakwah, semua amal ibadah yang salah sebelum kita mendapatkan hidayah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak membenahi niat kita, tidak memperbaiki amal ibadah kita, maka ini yang harus kita waspadai. Kita tidak tahu sampai kapan ajal kita datang. Kita tidak tahu kita sehat sampai kapan. Bahkan dalam kondisi seperti ini, kita juga tidak tahu sampai kapan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Silakan Mas Hairul. Ada lagi yang lain? Kawan-kawan yang lain ada? Boleh nambah lagi Ustaz? Silakan, terakhir Pak Eri. Terakhir ya. Terkait dengan masalah hijrah Ustaz. Kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 20. Mungkin Ustaz lebih paham itu. Jadi wahai orang yang beriman, siapapun yang berjihad dan berhijrah di jalan Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya yang setinggi-tingginya. Itu Ustaz ya. Dan yang ayat 25 kalau nggak salah atau 24 Ustaz di dalam surat At-Taubah juga, katakanlah jika bapakmu, anak-anakmu, saudaramu dan harta yang kau kumpulkan ataupun perniagaan yang kamu khawatirkan merugi dan juga rumah yang kau sukai itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, tunggulah keputusan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak memberikan hidayah pada orang-orang yang fasik. Itu gimana Ustaz? Mengartikan itu Ustaz. Betul. Jadi ayat ini menegaskan tentang pentingnya dakwah, pentingnya kita berhijrah. Nah, dulu ketika orang ingin berhijrah terasa berat karena di Mekah orang-orang ini sudah memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, memiliki usaha, memiliki kendaraan, memiliki unta,
memiliki hewan ternak dan sebagainya. Akhirnya beberapa orang yang beriman kepada Rasulullah SAW merasa berat ketika diajak hijrah dari daerah Mekah yang banyak orang kafir Quraisy yang tidak bisa beribadah menuju Madinah. Nah, termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya, sudah kaya di Madinah. Kemudian dikatakan kepada istrinya, Abdurrahman bin Auf ini punya istri yang tidak mau hijrah. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika seseorang ini hijrah, tidak bisa sendiri. Harus bersama istrinya, harus mengajak suaminya. Nah, kondisi ini sudah dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf dalam kondisi seperti itu ingin hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, ditinggalkan semua harta bendanya, semua anak-anaknya ditinggalkan yang tidak mau ikut, termasuk istri dari Abdurrahman bin Auf. Padahal sebagaimana kita ketahui, Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang kaya di Mekah. Beliau adalah orang kaya. Maka kata orang kafir Quraisy kepada istrinya Abdurrahman bin Auf, kalau kamu hijrah bersama suami kamu, Abdurrahman bin Auf, maka harta kamu yang ada di Mekah tidak boleh kamu bawa ke Madinah. Maka istrinya Abdurrahman bin Auf tidak mau hartanya hilang. Akhirnya beliau hijrah sendiri dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan semua harta benda, rumah, kendaraan, dan istrinya juga ditinggalkan karena istrinya juga tidak mau berhijrah ke Madinah. Maka dalam kondisi seperti ini, yang paling berharga adalah iman kita kepada Allah. Yang kita syukuri, Allah memberikan hidayah kepada kita. Adapun harta benda, insya Allah, hadis Rasulullah SAW sudah jelas. Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan pekerjaan yang haram, meninggalkan bisnis yang haram, meninggalkan semua harta-harta yang sudah dihasilkan dengan cara yang haram, maka awadallahu khairan minhu. Pasti Allah akan menggantinya. Semua yang sudah ditinggalkan itu diganti dengan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Erik. Iya, terima kasih Ustaz. Itu kalau kita takwilkan pada kondisi hari ini, itu kan secara yang lalu, kita takwilkan pada kondisi hari ini kan juga bisa. Ketika kita berhijrah dan ingin melunasi hutang dan sebagainya, maka kita walaupun memiliki rumah yang sangat kita cintai, ya kan, tapi karena ingin berhijrah dan melunaskan hutang-hutang, karena hutang adalah merupakan tanggungan kita dan gantungan roh kita ketika di akhirat nanti, apakah kita juga sudah, walaupun rumah misalnya satu-satunya, udah kita lepas saja demi untuk melunasi hutang. Itu gimana kalau kita takwilkan seperti itu? Baik. Jadi untuk melepaskan masa lalu ini harus total, teman-teman. Tidak bisa masa depan yang enak, penuh dengan hidayah, bisa kita nikmati masa depan itu dengan membawa masa lalu kita. Ada beban tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat. Contoh, kita punya beban dalam hati kita yang sangat berat. Cuma kita nggak bisa lepas ini. Ini lebih berat dari materi. Contoh, kita pernah dizolimi sama orang lain. Kita pernah ditipu sama partner bisnis kita. Sampai sekarang kita belum bisa memaafkan orang itu. Nah, sesuatu yang belum kita ikhlaskan, rasa sakit yang belum kita ikhlaskan akan menjadi beban dalam diri kita. Di luar materi. Kalau materi insya Allah, kalau sudah hilang barangnya sudah kita ikhlaskan. Karena itu bukan punya kita. Kita hanya dititipi oleh Allah, barang itu ada sekarang karena Allah yang menginginkan. Tapi kalau barang itu sudah diambil sama Allah, diikhlaskan. Tidak pernah kita memiliki hak sekecil apapun terhadap harta yang ada di dunia ini. Karena semua titipan. Maka kalau kita dizolimi sama orang lain, ditipu sama orang lain, kita mendapatkan partner yang tidak amanah, kita juga harus ikhlaskan. Kalaupun kita tidak ikhlaskan, harta yang diambil itu sudah hilang. Uang yang ditipu orang tidak bisa kembali. Bahkan kalaupun kita ingin menuntut, belum tentu uang itu ada. Nah, rasa kesal dalam hati, rasa dendam yang kita pendam bertahun-tahun,
itu menjadi penyakit dalam hati kita yang memberatkan kita ketika kita ingin hijrah. Sulit Mas, kita nggak bisa kita maafkan. Nah, ketika kita tidak bisa memaafkan orang, maka kata Ahmad Imam bin Hambal, apa untungnya bagi kamu tidak memaafkan orang lain? Apa untungnya bagi kamu ketika saudara kamu sesama muslim diazab oleh Allah gara-gara kamu tidak mau memaafkannya? Maka kita ikhlaskan dulu yang bersifat non-materi. Adapun materi sebenarnya menurut saya lebih mudah. Kalau kita ikhlaskan yang non-materi ini lebih berat. Yang materi, kendaraan, tempat tinggal, pasangan, dan sebagainya, kalau itu tinggalkan, dijamin sama Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Kenapa orang berat meninggalkan materi itu? Hanya satu jawabannya, karena dia tidak ikhlas dalam berhijrah. Dia masih berat meninggalkan pujian-pujian orang lain. Dia masih tersakiti oleh hinaan-hinaan orang lain. Aduh gimana ya kalau saya nggak punya rumah nanti orang bilang apa. Kalau mobil saya jual nanti saya dibilang miskin. Kalau saya nggak pakai ini nanti saya dibilang apa. Padahal orang-orang tahu saya sudah kaya. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam berhijrah. Kalau dia ikhlas dalam berhijrah, dia akan tinggalkan semua itu. Dia tidak terpengaruh dengan pujian, tidak tersakiti karena hinaan. Insya Allah lebih mudah baginya untuk ikhlas. Demikian Mbak Heri. Iya, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Alhamdulillah menambah wawasan kami. Terima kasih Ustaz. Pak Hairul, terima kasih ya. Kita sudah bergabung. Sama-sama. Baiklah teman-teman, ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Kita harapkan dengan kondisi yang ada, kita terus berhuzuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap positive thinking kepada Allah. Tidak mungkin Allah ingin menzalimi kita. Semua yang dihadarkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita berupa penyakit, berupa nikmat, berupa kekurangan dan sebagainya adalah media bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kata Rasulullah SAW, ketika zaman wabah ini sudah hadir, maka kita harus sabar muhtasiban. Kita sabar kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan iman kita dengan memperbanyak ibadah, kuatkan imun kita dengan memperbanyak konsumsi vitamin dan rempah-rempah. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan keadaan yang lebih baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bis maghrib ya. Insyaallah. Maghrib ya. Kawan-kawan bis maghrib ya, sambung ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat.